Nah, masuk di hari kedua di Istanbul. Jadi di hari kedua ini sebelum tidur kita set di alarmnya di waktu subuh. Nah, pas bangun itu langsung kita berangkat subuhan di Sultan Ahmed. Nah, jadi kalau di sini jadi waktu setelah azan ke sholatnya itu memang agak lama ya. Jadi mungkin sekitar setengah jaman. Jadi ada waktu kami untuk beres-beres dulu lah sebelum berangkat sholat subuh. Mana nih bro? Mau ke Sultan Ahmed. Ngapain? Sholat subuh. Lagi mau sholat subuh dulu nih di apa? Masjid Blue Mosque ya. Ya. Sini enak. Habis azan tidak kota lama. Masih bisa apa namanya? Fajar. Buru-buru, masih bisa banyak doa sebelum qomat. Asik lah pokoknya. Setelah sholat kami berkeliling ke daerah sekitar sini, terus kami kembali lagi ke hotel. Makan sini kita mas? Ayo, kita diajak mengenai Balık fazla koymuyorsun. segar ya mas ya, mengenai ya, segar ya. Kalau kata orang ya, tampaknya karismatik. Ya. Nih kita sarapan apa nih namanya yengen. Di mana? Di mana? Buffet Elite. Buffet Elite kalau nggak salah bacanya begitu deh. Lagi makan Makan apa tadi, Mentos, apa kayak ada apa ini salami? Bukan ya, apa sih namanya? Ya kayak inilah. Beef lah, beef. Ya, beef lah. Tapi kita juga karena kita lidah Indonesia nih, jadi kita harus selalu menggunakan ini nih sambal Indonesia. Karena di sini nggak ada sambal, nggak ada saus sambal di sini. Jadi harus bekal lah gitu. Sambal-sambalan dari Indonesia. Mungkin kalau distribusi selanjutnya harus ada yang endorse ya mas gini. Ayo, yang mau, yang mau. Ayo mau endorse. Kita bawa ke Peninggi badan. pemutih. Habis dari sini bersiap distribusi ya mas ya. Pertama. Siap, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Kita ketemu sama saudara-saudara kita dari Uighur, insya Allah. Mereknya tertutup. Kelihatan mereknya. Nggak apa, kita open aja. Kita open aja. Mudah-mudahan. Nanti di tag aja mas. Mention. Mentionnya kita mention. Setelah sarapan kita meluncur ke Aksaray itu. Nggak lama setelah itu, jadi sekitar jam 10-an kita meluncur pakai tram ke Aksaray ya. Itu sekali naik. Kalau dari stasiun Semberlitas ya, Semberlitas itu sekali naik, tapi ada beberapa stasiun yang dilewati. Jadi kita berhenti di Aksaray dan kita melakukan pembelian SIM card Turkcell. Iya, nah sekarang ketahuan identitasnya ya. Karena tadi ditanya paspor identitasnya. Identitasnya Mas Doni Alamsyah ketahuan. Jadi beliau itu adalah seorang aktor di Indonesia. Terus ditanya akun Instagramnya tadi. Berapa katanya followersnya? Langsung ditodong Instagram. Mudah-mudahan kita dapat endorse nih. Amin. Dari Turkcell ya. Nanti di tag Turkcellnya. Di tag. Terima kasih Turkcell. Pegawai Turkcellnya, wah apa dia kerja apa? Dia aktor. Oh, terus, wih dia artis ya, kita foto-foto yuk. Kirain mau dikasih endorsan Turkcell. Siapa tahu ya dengan apa adanya Mas Doni dapat endorsan, ternyata enggak, bayarnya nggak apa-apa lah, memang harus bayar. Nah, udah setelah beli kartu, 2 kartu saya dan kartu Mas Doni, kita berangkat menemui Haidir Munib di Aksaray. Oke. Setelah sampai Aksaray, kita langsung berangkat ke Sevakoy, daerah pertama untuk distribusi komunitas Uighur. Ketika kita tiba di Sevakoy, yang jemput kita itu adalah Ustadz Abdul Rozak Hasimoglu, yang sudah dulu itu pernah tur bareng dengan explore di Indonesia beberapa kota ya. Kita dijemput oleh beliau ya. Are you good? Alhamdulillah.
Ustadz Abdul Razak, dan beliaulah yang mengantarkan kita ke lokasi-lokasi distribusi untuk komunitas Uighur yang ada di Turki, khususnya daerah Sefakoy dan Zeytinburnu. Hari itu beliau yang menjamu kita. Nah, setelah dijemput oleh beliau, kebetulan waktu itu jam makan siang, jadi beliau langsung menggait kami untuk langsung menyantap makanan siang itu di restoran khas Uighur. Waduh, sebelum masuk ke restorannya sudah terasa ya aroma yang keluar dari restoran itu, bau-bau kambing. Jadi ketika sampai di restoran, kita langsung duduk pesan makanan, dan memang kita pesan kambing dan juga ayam dan porsi besar. Dan itu yang bikin takjubnya, rasa restoran Uighur itu memang cocok banget dengan lidah kita orang Indonesia, karena mereka itu sangat senang sekali juga dengan masakan yang pedas-pedas. Ini nyobain nih yang tadi disebut apa? Tahu kofurmas. Nih paprikanya aja rasanya manis, seger banget, enak. Kuahnya juga gurih gitulah. Cocok lah sama lidah Indonesia. Gurih-gurih, ada pedesnya, kuahnya juga unik sih rasanya, tapi enak banget. Ayamnya juga seger ya ini ayamnya, dan memang ajib. Rawog jadinya ya waktu itu ya. Nah, setelah makan siang sekitar jam 2 beres. Habis itu kita langsung meluncur ke daerah anak-anak perempuan ya, komunitas Uighur. Tapi sebelumnya kita mampir ke swalayan dulu untuk berbelanja snack. Kita lagi di Sefakoy, lagi mau ke Gimana nih di BIM ya? di BIM. Ini kayak minimarket gitu. Kita lagi siap-siap susu buat mereka supaya kuat dan sehat-sehat. Yang pertama kita melakukan distribusi untuk anak-anak yatim yang perempuan, kita datangi. Setelah di dalam sana, Mas Doni masuk memperkenalkan, kami dari Indonesia, kami ini explore, kami datang ke sini untuk berkenalan dengan kalian, untuk memberitahu kepada anak-anak bahwa ada saudara-saudara kalian di daerah yang jauh di sana, yang 24 jam kalau melakukan perjalanan, 1 hari 1 malam melakukan perjalanan dari daerah di Khatulistiwa sana, terbang ke sini, yang ingin dan rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara Muslim Uighur yang ada di Sefakoy, Turki. Assalamualaikum. Nasılsınız? Oke, ya, assalamualaikum. Nama saya Doni Alamsyah. Kita ini dari Indonesia. Salam kenal dari saudara-saudara kalian di Indonesia. Biz Türkçe biliyor musunuz? Türkçe. Tamam. Ben de biraz zayıf. Onun adı benim arkadaşım Doni Alamsyah. Biz Indonesia'dan geldik. Indonesia biliyor musunuz? Evet. Indonesia. Kalian tahu nggak Indonesia di mana? Indonesia'da biliyor musunuz? Evet. Nerede? Kasih lihat ini ya petanya ya. This is ini Turki, Burada Türkiye. Durum Indonesia di bawah sini. Indonesia aşağıdaki çok uzak. Bawah, jauh di bawah di selatan. Saya terbang dari Indonesia ke sini 24 jam perjalanannya. Indonesia'dan buraya kadar 24 saat sürüyor uçakla. Çok uzak. Kita datang dari Indonesia pengen kenal dengan saudara-saudara kita yang dari Uighur. Biz Indonesia'dan buraya geldiğim için sizi tanışmak istiyoruz. Olur mu? Ya, saya pengen ngasih tahu kepada kalian bahwa kalian punya saudara juga di Indonesia. Yang peduli dengan kalian. Biz sizin arkadaş. Biz kardeşim gibi. Tamam mı?
Insyaallah size kardeş gibi oluyoruz. Nah ini kita bawa oleh-oleh sedikit. Tadi kita bawa apa? Ada wafer coklat. Cuman yang besar-besar sih nggak tahu nih, ada yang besar-besar jadi nggak tahu makanan kesukaan kalian apa. Cuman yang kecil-kecil mungkin kalian suka kali. Biz bir şey getiriyoruz. Yemekleri falan. Kim istiyor? Herkes istiyor mu? Söyle. Setelah melakukan perkenalan, kami bagikan jajanan yang sudah kami beli, dan kami juga melihat beberapa anak-anak yang punya hafalan yang cukup banyak. Ada yang sudah hafiz juga, terus ada yang kecil, namanya siapa tuh yang gembul banget itu lucu banget. Jadi memang di situ mereka juga paginya sudah sekolah dulu di sekolah reguler, tapi mereka masih menyempatkan diri di sore hari untuk belajar Al-Quran. Mereka ini luar biasa sekali ya. Jadi mereka ini sungguh terlihat keinginan mereka untuk mengikat ilmu itu luar biasa. Itu bikin saya memang benar-benar salut, benar-benar. Ini kondisi seperti ini takjub saya ngelihatnya. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ini anak-anak yang mempunyai potensi generasi penerus komunitas Uighur. Mereka ini anak-anak yang memang dimuliakan karena mereka dari kecilnya sudah mengikat ilmu begitu dengan tekad yang luar biasa, karena mereka sudah sekolah, bayangin, terus sekolah lagi Al-Quran sampai setelah maghrib. Setelah memperkenalkan ya kondisi Indonesia dan menyapa mereka, kami juga mengajak bermain. Ada sedikit cerita mainan yang saya bawa dari Indonesia, itu mainan anak saya sebenarnya. Jadi anak saya pun pengen mainan itu berbulan-bulan, tapi saya juga baru mengizinkan baru-baru ini. Dan saya minta izin ke anak saya untuk membawa mainan itu. Mainannya namanya apa sih namanya teh? Rabbit head. Jadi mainan itu dipasang di sini, bisa dipencet-pencet terus telinganya goyang-goyang, rabbit head. Saya minta izin ke anak saya yang paling besar itu untuk membawa mainannya. Saya mau tunjukkan mainan itu kepada anak-anak Uighur karena ingin melihat kebahagiaan anak saya bermain mainan itu ketika dipakai oleh komunitas Uighur. Saya ingin melihat kebahagiaan anak saya juga terjadi pada anak-anak Uighur itu. Jadi saya keluarkan, terus saya pasang, terus coba perlihatkan ke mereka begitu. Terus mereka mencoba mainan itu, terus dengan muka ketawa-ketawa, terus ini apaan sih ini gitu. Jadi ada momen yang bikin saya juga aduh, alhamdulillah, jadi mainan saya juga bisa menghibur ya, walaupun sedikit gitu. Jadi itu cerita sedikit dibalik distribusi kami di panti asuhan untuk anak-anak perempuan di daerah Sefakoy, Turki.